Badan Pusat Statistik mencatatkan inflasi Juli 2025 menembus 0,30% secara bulanan dan 2,37% secara tahunan. Kondisi ini didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,22%, diikuti pendidikan yang memiliki andil 0,05%, dan perumahan, air listrik, juga bahan bakar rumah tangga. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah beras. Tercatat inflasi beras mencapai 1,35% month to month. Selain beras, komoditas lain yang memberikan andil inflasi adalah tomat dan bawang merah. Dari data BPS, inflasi beras di grosir tercatat menembus 5,12% secara tahunan dan di eceran di level 3,81%. Jika dipilah berdasarkan kualitas, tercatat beras premium mengalami inflasi 1,93% month to month. Aktivitas manufaktur Indonesia masih terkontraksi pada Juli 2025. Data Purchasing Managers Index atau PMI S&P Global berada di level 49,2. Artinya PMI sudah terkontraksi selama 4 bulan beruntun. Manufaktur Indonesia berada di zona ekspansif di Desember 2024 hingga Maret 2025. Namun sejak April, manufaktur Indonesia terjun ke zona kontraksi. Dari data menunjukkan laju kontraksi melambat dibandingkan bulan sebelumnya. S&P menjelaskan laju kontraksi yang melambat tersebut dipengaruhi oleh penurunan yang lebih ringan pada output dan pesanan baru dibandingkan Juni. Pesanan ekspor baru kembali mengalami penurunan, sementara ketenaga kerjaan dan aktivitas pembelian tetap berada di zona merah. Neraca dagang Indonesia kembali mengalami surplus. Badan Pusat Statistik menyebutkan neraca dagang Juli 2025 tercatat surplus 4,11 miliar dolar Amerika Serikat, lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya 4,3 miliar dolar. Posisi surplus ditopang nilai ekspor 23,44 miliar dolar dibandingkan impor 19,33 miliar dolar. Dari data BPS, nilai ekspor migas tercatat 1,11 miliar dolar atau turun 9,85%. Sementara itu nilai ekspor non-migas naik 12,61% dengan nilai 22,33 miliar dolar AS. Besarnya surplus didorong oleh surplus pada komoditas non-migas, diantaranya lemak dan minyak hewan nabati dan besi baja. Harga BBM non-subsidi yang dijual Pertamina, Shell, BP, dan Vivo terpantau mengalami penurunan. Berikut daftar harga BBM yang berlaku 1 Agustus 2025. Harga BBM non-subsidi banyak yang turun. Dalam pantauan Detikoto, harga BBM non-subsidi yang dijual Pertamina, Shell, Vivo, dan BP kebanyakan mengalami penurunan harga di hari pertama bulan Agustus 2025. Di SPBU Pertamina misalnya, harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.500 per liter, kini menjadi Rp12.200 per liter. Penurunan harga juga dialami Pertamax Turbo, yang kini menjadi Rp13.200 per liter. Namun, bahan bakar diesel justru terpantau naik. Harga Dexlite dari sebelumnya Rp13.320 per liter, menjadi Rp13.850 per liter. Harga Pertamina Dex juga naik dan kini dijual Rp14.150 per liter. SPBU swasta juga kompak menurunkan harga BBM-nya, kecuali harga diesel. Shell RON 92 turun menjadi Rp12.560 per liter, dari sebelumnya Rp12.810 per liter. Begitu juga dengan Revo 92 dan BP 92. Khusus diesel, 3 SPBU swasta kompak mematok di harga yang sama, yaitu Rp14.380 per liter. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif baru pada Kamis malam waktu AS. Perintah eksekutif itu akan mengenakan tarif antara 15 dan 41% atas barang yang dikirimkan ke Amerika Serikat oleh lebih dari 67 negara dunia. Dikabarkan, bea masuk ini akan berlaku di 7 Agustus. Trump memberi negara-negara kesempatan untuk bernegosiasi setelah sebelumnya menetapkan deadline 1 Agustus. Jika melihat data, Singapura mendapatkan tarif 10%, sementara Indonesia bersama Malaysia,
Thailand, Kamboja, dan Filipina dikenakan tarif 19%. Tarif tertinggi ada di Myanmar dan Laos. Dalam dokumen perintah eksekutif yang dirilis Gedung Putih, belum memuat tarif baru Kanada yang akan dikenai tarif 35%. Selain itu, Brazil yang telah diumumkan bakal dikenakan tarif 50%, pada Rabu lalu masih tercatat mendapat tarif 10%. Menurut teks perintah eksekutif itu, pemerintahan Trump mempertahankan tarif dasar 10% ke negara-negara di mana AS memiliki surplus perdagangan. Tapi AS secara resmi memperlakukan tarif 15% ke mitra dagang utama seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.